Banyak banget orang yang bilang aku ini Ivan Gunawannya Indonesia lah. Gitu. Tapi kan Ivan Gunawan memang Indonesia. Indonesia mana lagi nih? Kecuali siapa? Kecuali misalnya Lady Gaganya Indonesia. Iya, gitu. Kalau dia kan Nicki Minajnya Indonesia. Ini kayak lebih ke tungtung sahur nih. Kipas angin kesedot sampah. Coba. Kipas angin kesedot Kerendahan, sampah. kerendahan. Teman-teman, dua-dua nggak ada yang salah. Dua-dua memang ada part rendah, ada part tingginya memang. Bener kan? Bener. Pikirkan secara logika. Gak boleh kesini. Gagal kau itu, udah gagal kau itu. Kau itu udah gagal itu kau itu. Aku salah. Pulang kantor ngopi di kafe, lepas tegang garis kawin, ngobrolin topik yang lagi rame, bareng artis yang kece, hanya di Saldo. Saling dengar obrolan dari BRI. Asik. Wits. Kelihatan happy kayaknya nih. Gitu. Kalau lagi suntuk itu. Kau baru dari Belanda kau kan. Mana oleh-olehku? Oleh orang kok nggak nitip kok? Aku nitip sama koko. Nitip apa? Patrick Kluivert 3. Dibungkus. Udah nggak usah mikirin itu, aku lagi pening kepalaku ini. Pening apa lagi sih? Tempat kerjaan makin banyak, gaji dipotong terus. Padahal kalau dipikir-pikir, kantor kita sama sih. Kok bisa kerjaanmu nggak nambah, gajimu nggak dipotong? Gini, sabar. Ingat kata tukang pijit. Apa? Apa kata tukang pijit apa? Lemesin aja. Lemesin aja, nggak bisa. Ingat kata tukang pijat. Tahan sebentar, tapi emang agak sakit. Kok ingat apa kata dokter gigi? Apa? Ini sudah waktunya cabut aku. Oke, Rengga. Apa lagi? Janganlah mengeluh. Terus? Ingat kata Christian. Nah, apa? Apa kabar? Pasti pernah lah Christian ngomong apa kabar. Pernah. Masa nggak pernah? Tapi nggak bisa kayak gitu, nih pusing aku pokoknya kayak gini. Udah nggak sanggup aku. Oh, tapi kan kemarin udah jalan-jalan ke Belanda, udah happy lah, tenang lah. Halo. Kenalin nih. Teman saya. Oh, ini syuting Jejak Si Gundul Mbak. Kenapa tuh? Masnya kenapa? Sampurasun. Ini siapa? Boyen. Ini. Ini siapa? Bapak ini maju sini, Pak. Bapak Sini, maju Pak, sini. silakan Sini, ini. Bapak di sini nih. Kenalin. Ini namanya Chandra, tinggalnya di Korea. Saya adalah seorang fashion influencer. Fashion Bisa influencer. dilihat dandanan saya sangat edgy seperti ini. Edgy? Untuk celana aku dipakai di warna lebih ke Hijau. hijau Iya, maca. hijau maca. Hijau maca. Untuk sepatu aku Sepatu? lebih ke mocha. Mocha, oke. Untuk Baju? baju aku lebih ke grey tea gitu. Grey tea. Grey. Karena ini temanya English breakfast gitu. Kalu. Copot. Ya banyak banget orang yang bilang aku ini Ivan Gunawannya Indonesia lah. Gitu. Tapi kan Ivan Gunawan memang Indonesia. Indonesia mana lagi nih? Kecuali siapa? Kecuali misalnya Lady Gaganya Indonesia. Iya, gitu. Kalau dia kan Nicki Minajnya Indonesia. Ini kayak lebih ke tungtung sahur nih. Ini kebenaran kan saya pengen jadi artis ya, jadi penyanyi. Dia itu mau ngajarin saya. Siapa yang ngirim dia siapa? Dikirim sama Bang Isi. Oh iya, dikirim sama Bos Bos Hipsi. Hipsi. Duduk dulu. Mas siapa namanya? Chandra. Mas Chandra. Iya. Nyari apa Mas Chandra? Tolong angle saya kiri. Oh iya. Mbak Boyen ini mau ditaruh di mana? Iya, mau diorbitin kemana sih Mau kita? diorbitin kemana Mbak Boyen Dari ini? nama deh, dari nama deh kita lihat. Oke, Namanya nama Boyen gimana? Boyen. Nama Boyen oke nggak? Kalau dari lihat dari fisiknya. Nama kurang oke, tapi dia untuk skillnya penghafalan lirik lagu dia cukup oke. Jadi dia tadi saya tes dia hafal lirik satu album full dari Kenny G. Nggak ada Kenny G, nggak ada lagu. Kenny G nggak ada yang nyanyi. Kenny G nggak ada. Bener
Bentar, ini justru ini kelebihan Boyen. Suara trompet dong saya. Dia setiap mendengar lagu Kenny G, dia isi dengan lirik. Coba Yen. Ku hidup menghidupi, ku hidup menghidupi cowok yang gak punya modal. Ku hidup menghidupi, ya kan? Ku hidup menghidupi cowok yang gak punya modal. Bagus kan? Mantap, mantap. Kayaknya Mas Chandra ini nggak asing di penglihatan kita Iya. gitu. Sering seliwuran gitu Mas Chandra ini. English, asing you asing. Orang asing. English? English. Oke. Tok, tok. My name is Mukti. Yes. I study in Tadi studies too. tadi Chandra. Oh, Chandra. Sorry, ada ketahuan dia I'm nih. typo. I'm typo. Ketahuan dia nih. Ketahuan. Keceplosan dia nih. Keceplosan. Bukan Typo. Chandra. Ini Mukti nih. Sorry. Iya kan? Mukti nih. Mukti ya. Mukti nih. Kita mau ngobrol-ngobrol. Yen, ini kita Oh pesan-pesan dulu dah. iya, kebenaran nih aku juga pengen ini nih. Ya. Pengen ambil pesanan dulu ya. Iya. Jadi kamu di sini seorang pelayar juga? Pelayan Pelaut kali. dong. Jadi kamu di sini seorang pelayar juga. Pelaut dong. Masa ada orang plesetan diplesetin sama dia? Orang plesetan Orang biasanya dibenerin. diperbaiki. Dia ini pelayan. Bahasa Inggrisnya tuh waiter. Waiter. Oh. Waiter. Waiter. Nulis kalau waiter. Waiter. Nulis. Waiter, air putih. Water. Aku air mancur ada. Ada. Aku soalnya kalau minum air harus yang murni gitu. Harus ngucur gitu ya. Harus ngucur. Mbak, boleh diambilin pesanannya kita? Boleh, bangkunya nempel. Tolong, Sebentar ya. Minum-minumnya lah, macam minum minum-cemilan satu. aja. Iya. Tapi saya boleh request nggak? Apa? Teman saya ikan tante Malaya kencengan tuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman ya? Aman kalau Jack ini Gundul, justru ini kalau dibuka benyek. Kayak nangka. Bentar ya. Iya, kayak nangka. Kenangka. Lama ya nggak jumpa Lama, Mukti ya? lama. Dia terlalu sibuk. Terakhir postingan di Jepang. Jepang. Cerita dong, Jepang kayak mana Muk? For my first time For my first time. abroad in Asia. Asia, right. Because selama ini aku cuma keliling. Terlalu dicampur nih tiba-tiba. Karena selama ini liburan ya situ Bondo Klaten. Tapi ini pertama kali keluar negeri. Keluar negeri, Mas. Jepang, Muk. Pertama kali. Aduh, ganggu juga nih jangkar kapal. Aduh, ganggu juga. Gimana Muk? Jepang gimana pandanganmu? First impression ya seperti di film Doraemon rumah-rumahnya, Bang. Bener-bener gitu. Rapi bersih. Rapi, bersih dan ya untuk orang Jawa seperti saya Jepang terlalu cepat untuk orang yang slow living gitu. Oh, slow living. Untuk orang yang slow living, Jepang tuh terlalu cepat Terlalu ya. cepat. Iya, paham. Karena di Jogja kan serba santai Ya, gitu. ya. Baru pertama kali jadi banyak shock culture, Bang. So culture. Sebenarnya bikin paspor udah dari tahun kemarin. Culture shocknya apa? Pertama naik pesawat paling lama seumur hidup saya di Jepang ini. 7 jam. 7 jam. 8. Mampir Saya dulu, Pak. lapar. Mampir ini kali supermarket dulu. Iya. Abang dari mana? Saya dari ini pos pengumben. 7 jam lebih kali Ya ya. 7 jam lebih dikit lah. 7 jam 59 lah, ya 8 jam 8 juga. jam juga. Ya, ya. Makanan shock culture nggak? Sok culture nggak? Sok culture. Iya itu. Ceritain di pesawat dulu aja. Sebelum Jepang, pesawat paling lama kemana? Ke Medan. Oh 2 jam setengah. 2 jam setengah itu aja saya udah bosan setengah mati, bingung mau ngapain sampai Kayak baca-baca. mana bosannya? Bosannya kayak mana? Sampai baca STNK saya. Apalagi yang dibaca gitu. Keluarin dompet ada STNK. Dibaca. Iya. Aduh, yang saya kaget ternyata kalau penerbangan 7 jam tuh makanya lumayan banyak tuh. 2 kali. 2 kali terus habis itu tiba-tiba mbak-mbaknya Jepang tuh nawarin minum apa. Mbak-mbaknya Jepang tuh gimana maksudnya? Apa sih pramugarinya? Pramugarinya iya. gitu. Dan ini Bang, pramugarinya tuh sangat friendly. Saya merasa homey di situ. Karena saya baru masuk langsung, masih, oh siap Dek. Langsung kenalin Mas. Masih, siap Dek. Gitu. Irase masih siap deh. Siap deh, gitu. Tahu nih dari Jogja nih, masih ya kan. Itu semua makanan saya cobain tuh di situ, Bang. Oke. Makanan. Apa yang paling kaget di makanan itu? Yang belum paling pernah? kaget ada terong. Ada terong yang diacar gitu, Bang. Oh iya, Iya kan? iya. Sama ini kayak bunga teratai ya? Oh itu ya. Kayak kimchi gitu. Ya kayak kimchi gitu. Iya.
Ini apa? Kalian mau ngomongin apa ini sebenarnya? Kayak Apa ini meratai? Ini kimchi, bolong-bolong ada bika Ambon. Apa ini sekarang? itu apa ini namanya? Kayak lalapannya gitu, Bang. Iya, kayak lalapan, iya. Lalapannya. Alhamdulillah karena sebelum ke Jepang itu udah persiapan jalan kaki terus kayak long run. Long run. Emang di pace berapa? Nah, terakhir aku ngecek di Strava? Di Strava itu main di 3. Main di 3, luar biasa. Main di 3. Yang di gunung-gunung itu apa namanya, Bang? Trail run. Trail run tuh aku pernah naik merbabu, Kak. Merbabu. Kebablasan. Saking kencengnya. Loh, kok udah di Bromo gitu, saking kencengnya itu. Udah persiapan, alhamdulillah berat badan udah agak turun. Naik pesawat udah nggak pakai extension sekarang. Oh, safety beltnya udah nggak ada extensionnya. Harusnya biasanya dulu malu gitu kayak bisik-bisik Mbak Pramuka, Mbak nanti extensionnya. Oh. Tapi kadang mbaknya ngasihnya juga di tengah orang-orang, Mas ini extension. Sambung sendiri. Tujuannya kemarin adalah nonton pertandingan timnas Timnas, Indonesia. iya. Itu pertandingan timnas waktu itu di kota apa? Di Osaka, Di Osaka. Di stadionnya Gamba. di stadionnya Gamba. Tapi aku main juga di stadionnya Cerezo. Bentar, kok kenapa sih? Aku gelisah. Kenapa? Gelisah kenapa? Ini stok dapur habis. Stok dapur. Iya, karena gimana no? Aku belum belanja lagi. Kata bos Hibzi belanja lagi nih. Oh, suruh Hibzi belanja lagi? Iya. Baru gelisah sekarang nih? Iya. Dari keluar tadi? Iya deh, gimana duit habis? Si bos nggak ngasih duit. Astagfirullah Boyen. Sekarang itu urusan transaksi keuangan udah makin gampang. Bahkan di daerah yang jauh dari pusat kota. Nggak perlu repot ke kantor cabang. Cukup jalan kaki ke warung sebelah. Bisa transfer, setor, sampai bayar tagihan. Itu semua karena adanya agen Brilling. Yoi. Dari Januari sampai Mei 2025, agen Brilling tercatat 443 juta transaksi lewat 1,19 juta agen yang tersebar di lebih dari 67.000 desa. Wow. BRI ngebuktiin akses keuangan kini makin dekat dan terasa manfaatnya ke seluruh Indonesia. Nah, jadi nggak usah khawatir. Mau lagi di Osaka, mau di mana, mau di pusat kota, terpencil ada agen Brilling mah tuh. Agen Brilling tuh. Oh iya Ya. Kalaupun ngomongin soal Mukti yang udahlah ke Jepang, kan fashion keren-keren di Jepang ya, Iya, Muk ya. iya. Tapi kok ini juga seorang musisi, Muk. Musisi juga. Bener, kau ini kan tergabung di orkes Pensilalis, sebuah band yang ya Indie ya? indie dan manggung karena link. Bukan karena bagus, karena kenal sama teman-teman. Tapi sorry deh, Muk. Posisinya apa sih di? Iya. Sebenarnya aku dulu notulen. Di band nggak ada notulen, di band nggak ada Bang, notulen. serius ini baru kejadian di sini. Jadi dulu Orkes Pensilalis itu ada personil namanya Rido. Itu yang satu kontrakan sama Ibzi. Dia itu sebagai notulen beneran. Jadi dia di atas panggung tuh main laptop doang. Nggak ngapa-ngapain. Apa ini main laptop? Fungsinya? Notulen udah. Yang dicatat apa? Ya nggak tahu, notulen aja di atas panggung. Itu jadi Orkes Pensilalis dulu tuh lebih aneh daripada sekarang. Dulu aneh banget itu dulu. Super aneh. Kalau kita dapat panggung, kita dapat bayaran, dia kita bagiin juga. Main laptop aja di atas. Nggak keluar suara itu, Bang. Kapan terakhir itu notulen itu ada? Kita dulu pernah dapat job paling aneh itu kita tiba-tiba diundang di promnet anak SMA yang SMA-nya tuh elit gitu. Oke. Ngundang orkes Orkes pensilalis. Pensilalis karena ada salah satu siswa di situ tuh anak komunitas stand up Jogja. Oke. Diundanglah kita di promnet. Oh, yang datang kan pakai baju-baju gaun. Gaun, dress, Dress, gitu-gitu, jas. Kita main dangdut di atas kolam renang tuh. Kolam renang. Ngambang. Enggak ada. Oh, stage-nya, panggungnya. Stage-nya. Main gedung pus gitu kalau ada airnya. Tapi darah musikmu itu mengalir dari mana? Iya, Muk. Maksudnya kok tiba-tiba jadi musisi tuh agak bingung, Muk. Dari mama dulu penyanyi ya? Mamaku samurai. Sampai samurai. Dari kalau darah seni itu dari bapakku, Bang. Bapak apa? Bapakku tuh MC di kampung gitu. Oh, MC jalan 17-an. sehat, 17-an. Bahkan bapakku tuh pernah bacain puisi-puisi gitu, agak seni orangnya. Oh gitu. Makanya di bidang seni ini yang support bapak. Tapi kalau musik dari keluarga ada? Dari kakakku dulu musik-musik tuh. Apa ya, referensi musikku juga dari temenku SD yang dia nggak naik sampai 4 kali. Jadi dia udah tua, tapi sekelas sama aku. Jadi selera musiknya tuh udah Udah di atas. Udah di atas. Tapi dia nggak pindah sekolah, Muk. Enggak dia. Dia tuh maunya sekolah, kadang cuma pelajaran olahraga doang.
Jadi yang lain-lain nggak? Nggak berangkat. Kalau Biar berangkat pantas dia tinggal berangkat. kelas. Tinggal kelas. Kalau temanmu yang tinggal 4 kali nonton, mau nyampein apa, Muk? Halo Guyup. Namanya Guyup. Namanya Guyup. Basah dia, basah ya? Basah dia. Guyup itu. Guyup. Guyup. Halo Guyup, terima kasih sudah mengenalkan musik-musik indie ke saya gitu. Jadi alhamdulillah musik-musik itu bisa sedikit mengobati rasa gundah saya gitu. Bisa mewakili kemarahan saya, kesenangan saya, kesedihan saya dan lain-lain. Gemes kalau ngomong gemes. Ini kan lagi rame nih lagu kalian yang Feromon. Feromon. Yang lagi diputar di film GJLS. Ya. Nah itu kemarin kita ngobrol sama Ko Ernest lah. Ya. Kalau nggak salah, Ko Ernest bilang gini. Kok bisa sih orang itu kepikiran lirik Feromon ini? Dari siapa ini? Nah, itu dia. Feromon tahu artinya apa? Feromon panjang apa? Bau keringat. Bau keringat. tubuh, bau tubuh. Aura tubuh. Bau gitu. Tapi aura feromon. Iya. Feromon, ya. Kalau kau ini kan, nah kan bau sikut kan kalau kau tuh. Bau dari Bau tubuh. keluar dari dalam tubuh dari hormon. Yang hormon. natural tanpa parfum gitu-gitu Iya. loh. Oh yang bangun tidur asli baunya gimana? Ya gitu lah. Ya gitu-gitu. Feromon ada lagunya bagaimana tuh? Feromonmu luar biasa, membuat aku nagi. Feromonmu luar biasa, oh kamu sungguh yo. Ya asik loh. Asik. Nih, lagu-lagunya Orkes Penselalis, Kipas Angin Kesedot Nah, Sampah. saya tahu itu. Ya, Feromon. Feromon. Terus Kucing langit. Kucing langit. Kucing langit emang ada. Aku kencing. Lupa bawa duit. Kucing langit. Aku kencing, lupa bawa duit. Itu. Kucing langit ya? Kucing langit. Anjing laut. Enggak ada. Keren ada. Ada mereka baru ngerilis lagu single terbaru Baru. judulnya Mata Roda. Mata Roda. Mata rodaku membelah katulistiwa, Beni memakan makanan sarapan tentara. Lagu-lagu itu kan kadang tercipta on the spot gitu kan? Iya. Iya. Tanpa Gimana? tersadari. Proses Gimana kalian kreatifnya? proses bikinnya? Iya. Seni itu bebas, seni itu ledakan. Jadi apa yang ada di kepala kita tuangkan seperti itu. Itu seni itu bebas, Karena ini, Bang, seni beneran, itu Bang. ledakan. Beneran karena pernah kita nulis lagu yang beneran, yang Buddha Engagement tuh beneran itu. Oh, Kita iya, pikirkan per Kalimat. kalimat, per bait gitu-gitu. Tapi dimarahin sama Bang Ajis. Punya makna gitu-gitu. Iya, Bang Ajis kan sampai tiap kita bawain lagu itu dia naik di atas panggung. Ayo bilang jangan ganti. Budak engagement. Terus dia bilang kalian treatment nulis liriknya balik kayak zaman dulu aja, sebebas mungkin gitu. Nah berarti semua proses kreatif lirik itu siapa yang nulis kira-kira? Aku sama Ibzi. Kamu sama Hibzi. Iya. Baru dituangkan ke musik-musiknya itulah. Itu apa sih kipas angin sedot sampah artinya? Seni adalah ledakan, seni adalah bebas dan itu yang kita tuangkan. Kipas angin kesedot sampah. Bukan. Coba. Kipas angin kesedot Kerendahan, sampah. kerendahan. Tapi emang gitu. Aku lagi serak nih emang. Kipas angin kesedot Gini, sampah. teman-teman, dua-dua nggak ada yang salah. Dua-dua memang ada part rendah, ada part tingginya memang, bener Iya, kan? Bener. Dan semua liriknya emang gitu semua kan? Iya. Tapi Kipas angin kesedot iya, sampah itu. gimana cara menjelaskan? Iya. Kok ada judul Kipas Angin Kesedot Kesedot Sampah sampah. tuh gimana cara penjelasannya? Itu justru lagu paling legend kita karena kita latihan pertama kali ngumpul langsung mainin itu. Gak tahu kenapa langsung ngalir aja gitu, jamming ngalir. Tiba-tiba Ibzi mainin lirik itu ya udah langsung itu. Langsung jadi tuh. Langsung jadi. Fenomena. Nah, tapi rekamannya sebenarnya kita serius Bang. Oke, semuanya dikerjakan serius. Nah itu Pak Ajis itu yang produserin. Oh itu lagu itu. Tiba-tiba ngasih duit tuh, sini sana buat rekaman gitu. Kita dulu rekamannya pengen kayak Endang Sukamti yang di alam-alam gitu dulu. Oke. Nah kita nyoba yang alam-alam tapi yang low budget gitu. Ya, akhirnya Akhirnya ada di dekat rumah Coib, rumah nggak kepake gitu. Rumahnya drummernya kita, rumah joglo gitu. Iya di Depok ya. Orang kita berangkat ke situ masuk tuh tetangga pada heran. Ini bocah berani banget masuk situ. Karena itu rumah angker, tapi kita nggak tahu. Coba aja termangker. Iya, katanya mau tour juga. motor. Kemana aja? Kemana tuh bang? Turnya tuh kita pengennya kota-kota satelit gitu. Seperti Kendal, Blitar, Situbondo gitu-gitu. Gak ada yang nonton nggak apa-apa, yang penting indie gitu. Nggak apa-apa, lebih ke kepuasan. Lebih ke kepuasan mah. Tapi kau ini kan musisi, Muk. Hmm. Orang tua, maaf nih, orang tua di sana
kerja kah atau UMKM atau entrepreneur? Pengusaha belut goreng. Beneran bang? Beneran belut goreng. Pengusaha belut goreng. Kalau bahasa Jepangnya onagi. Unagi kali. Unagi. Kalau onagi mah kayak nagih gitu Ya, ya. unagi. Unagi. Nah, aku pengen bikin yang agak modern gitu namanya keripik Dragon Ball. Keripik dan gelap. Dragon Ball. Jadi belutnya dibikin pedes gitu. Karena Dragon Ball kan Dragon Ball kan merah, api. Langsung ngomong ke BRI. Nah, ngomong. Ya. BRI. BRI tolong ACC kur saya. Bu, kita main games yuk. Oke. Boleh ya main Boleh, games? boleh. Gak apa-apa kan masih ada waktu kan? Masih ada Ya, waktu. kita main game sama Mukti Entut. Yes. Kita mau main games di saldo. Di saldo. Gamesnya gampang. Apa tuh? Kalian lihat ini? Lihat. Nah, kalian lihat ini? Ya. Lihat ini? Ya. Pikirkan secara logika. Nah, jadi kalian menggambarkan ini, tapi spidolnya tidak boleh putus. Jadi harus tetap di kertas. Nah, ada caranya nanti. Ada. Nah, bukti dulu. Oke. Pokoknya menggambar ini tidak boleh putus. Nah, ayo pikirkan secara logika. Bisa nanti. Nah, Kayaknya sih gambarnya gampang. Abang yang ribet. oh, aku ribet. Susah ini, susah. Gimana cara gambar ini, Mukti? Ya. Tapi tidak putus. Kalau berhasil, bawa pulang dia. Ayo. Lumayan. Ayo. Nah, begitu dia. Tapi tidak boleh angkat spidolnya nanti. Tidak boleh putus dia. Nah, aku pegang ini. Tidak boleh putus dia. Nah, bagaimana? Tidak boleh putus dia. Kan? Tidak boleh putus dia. Segitiga di dalamnya. Ini gimana ya itu ya? Pikirkan secara logika. Ayo. Nah, sekarang Oki. Nah, ini pikirkan secara logika. Ayo. Silakan gambar ini. Tidak boleh putus dia. Bisa nanti bisa. Ayo. Wait, segitiga dulu dia. Bisa nanti bisa. Nah, kemana itu lagi? Nah, balik lagi dia. Kayak mana itu? Ayo coba. Spidolnya nggak boleh diangkat. Gak boleh diangkat. Nah, kayak mana itu nanti? Pikirkan secara logika. Nggak boleh ke sini. Gagal kau itu, udah gagal kau itu. Kau itu udah gagal itu kau itu. Aku sekarang boyen. Secara logika. Secara logika ini gagal. Ada garisnya ini. Pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika. Lagi mikir bang. Ayo. Bisa logika. Secara nggak putus kan? Secara logika. Jebol tadi itu. Jebol itu. Di bolong. Mau diapain ya Allah? Oh mau ambil jalan pintas. Secara logika. Tapi bolong itu. Secara logika bang. Tapi bolong itu. Tapi bolong. Enggak. Secara logika. Secara logika. Tapi bolong ini, jangan rusak gambarnya. Jangan rusak gambarnya, bolong ini. Caranya gampang. Gimana caranya? Gini dia. Nah, nih segitiga. Iya. Set. Bingung kan abang? Secara logika abang. Sabar dulu. Nih, ke sini. Nih, sini. Nah. Bisa dia. Pikirkan secara logika. Kenapa dibolongin? Bisa dia. Terima kasih Bung Tentut. Terima kasih Terima kasih, banyak. Sir. Terima kasih, Sir. Sampai ketemu lagi di Saldo Saling Dengar Obrolan. Bye. Hanya di saldo. Saling dengar obrolan dari BRI.